Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Abal, NPM 0322012331, kelas A0, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan sistem penyusun tubuh tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung dapat dilihat dari gambar berikut. Dimulai dari biji akan menghasilkan kecambah, di mana kecambah jagung akan muncul ke permukaan tanah setelah 4-5 hari setelah ditanam. Kemudian kecambah tumbuh, di mana fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 10-18 hari dihitung setelah berkecambah, akan menghasilkan tanaman vegetatif. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 18-35 hari dihitung setelah berkecambah. Kemudian berbunga. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45-52 hari dan menghasilkan buah. Fase ini terjadi sekitar 35-42 hari setelah fase bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari 5, yaitu akar, batang, buah, daun, dan bunga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Jenis-jenis akar terdiri dari akar tunggang, akar napas, akar gantung, akar serabut, dan akar pelekat. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan besarnya hampir sama. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua dikotil, misalnya mangga, jeruk, dan melinjo. Akar nafas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar tersebut tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Akar nafas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan, misalnya akar pohon bakau. Akar pelekat. Contoh akar pelekat adalah akar pohon sirih. Akar pelekat tumbuh pada buku-buku batang. Akar jenis ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang merambat atau memanjat. Akar gantung. Jenis akar ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuhnya ke arah tanah, sehingga akar tersebut terlihat menggantung di udara. Fungsi dari akar gantung ini yaitu menyerap uap air dan gas dari udara. Akan tetapi, jika akar tumbuh sampai ke tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Contoh tumbuhan yang berakar gantung ini ialah pohon beringin. Yang kedua, batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekat daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Jenis-jenis batang terdiri dari batang berkayu. Ciri-cirinya, batang kayu keras, memiliki kambium, kayu bertambah besar, umumnya pohon tinggi dan besar. Contohnya pohon mangga, nangka, dan pohon jati.
Batang basa, ciri-cirinya batang lunak, berair dan pendek. Contohnya sawi, kangkung, dan bayam. Batang rumput, ciri-cirinya batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Contohnya padi dan tebu. Yang ketiga, bagian-bagian buah, terdiri dari kulit buah. Lapisan paling luar untuk melindungi buah. Tangkai buah untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Biji, bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Yang keempat, daun. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Pada umumnya daun berwarna hijau karena mengandung klorofil dan berfungsi sebagai penyerap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Daun terdiri dari helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Jenis-jenis daun terdiri dari daun menyirip, contohnya daun jambu, daun mangga, daun nangka, dan daun rambutan. Daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun eceng gondok. Daun menjari, contohnya daun pepaya, daun singkong, dan daun labu. Daun sejajar, contohnya daun jagung, daun tebu, dan daun kelapa. Yang kelima, bunga. Bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari organ tumbuhan. Akar berguna untuk menyerap air dan bahan-bahan makanan. Daun berguna untuk membuat makanan. Batang berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Buah berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk cikal bakalnya. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Sekian dan terima kasih.